Pak Budi menatap Rama dengan mata tajam dari balik kacamata tebalnya dan berkata dengan suara rendah tapi penuh ancaman, "Kalau kamu ingin promosi dan tetap di perusahaan ini, sembunyikan selamanya bahwa kamu gay. Jangan sampai ada yang tahu atau aku akan pastikan kamu tidak pernah kerja di bidang ini lagi." Rama merasa dunia berputar, jantungnya berdegup kencang, tapi siapa sangka bahwa keputusan untuk bertahan hari itu akan menjadi awal dari kehancuran perusahaan yang selama ini dia cintai dengan sepenuh hati. Rama Pratama, pria berusia 28 tahun asal Bandung yang kini tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan, duduk termenung di kursi kerjanya setelah pertemuan itu. Kantor Sinar Kreasi, agensi periklanan terkemuka di ibu kota, selalu menjadi tempat dia membuktikan diri sebagai manajer pemasaran yang handal. Tapi sekarang, rahasianya terbuka karena Pak Budi menemukan Otto di ponselnya saat rapat kemarin. "Ini demi masa depanmu, Rama," kata bosnya tadi sambil menepuk pundaknya dengan paksa. Rama tahu betul, di Indonesia, menjadi pria yang mencintai sesama pria berarti menghadapi stigma besar, terutama di dunia kerja yang masih sangat konservatif. Dia memikirkan Dimas, pacarnya yang sudah 2 tahun bersama, yang selalu sabar dengan pertemuan rahasia mereka di kai kecil atau apartemen sempitnya. "Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini," gumam Rama dalam hati sambil memandang keluar jendela gedung tinggi yang penuh dengan lalu lintas macet di bawah sana. Malam itu, dia menelepon Dimas dengan suara gemetar. "Sayang, hari ini berat sekali. Bos tahu tentang kita." Dimas di ujung sana diam sejenak, napasnya terdengar berat. "Lalu apa yang kamu lakukan, Rama?" tanya Dimas dengan nada khawatir. Rama menjelaskan bahwa dia setuju untuk menyembunyikan semuanya demi karir. Dimas terdengar kecewa, tapi tetap mendukung. "Aku mengerti, tapi ini tidak adil buat kita berdua," katanya pelan. Keesokan harinya, Rama berusaha tampil normal di kantor, bertemu klien, menyusun strategi kampanye, tapi dalam hati dia merasa seperti sedang bermain sandiwara besar. Keluarganya di Bandung juga selalu menelepon setiap akhir pekan, ibunya sudah menyiapkan calon pengantin dari tetangga kampung. "Kapan kamu bawa pulang calon istri, Nak? Umurmu sudah 28," kata ibunya dengan suara penuh harap. Rama hanya bisa tersenyum di telepon sambil menahan air mata. Tekanan bertumpuk seperti batu di dada. Rama mulai merasa lelah, tapi dia yakin ini hanya sementara. Namun, saat Pak Budi memintanya untuk dating seorang wanita rekan kerja pura-pura untuk acara perusahaan, konflik batin semakin dalam. Rama setuju dengan berat hati, tapi malamnya dia menangis sendirian di kamar. Dimas datang diam-diam lewat pintu belakang, memeluknya erat. "Kamu tidak sendirian, Rama. Kita akan lewati ini bersama," kata Dimas sambil mengusap punggungnya. Tapi Rama tahu ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Minggu demi minggu berlalu, pekerjaan semakin padat dengan proyek besar dari klien multinasional yang sedang dikejar perusahaan. Rama bekerja keras hingga larut malam, tapi rahasia itu seperti beban yang semakin berat setiap hari. Suatu sore, di ruang rapat, rekan kerja Sinta bertanya dengan polos, "Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang pacar, Ram? Kamu kan ganteng, pasti banyak yang naksir." Rama tersenyum palsu sambil menggeleng. "Masih single, Sin. Okus kerja dulu," jawabnya sambil menahan debaran jantung. Tapi di dalam, dia merasa bersalah pada Dimas yang selalu menunggu di rumah dengan sabar. Hubungan mereka mulai tegang, Dimas ingin lebih terbuka setidaknya dengan teman dekat. "Aku capek sembunyi terus, Rama. Kita bukan penjahat,"
kata Dimas suatu malam saat mereka makan malam sederhana di apartemen. Rama memohon waktu lagi, beri aku kesempatan, Dim, promosi sebentar lagi. Sementara itu, Pak Budi semakin ketat, mengawasi setiap gerak-gerik Rama, bahkan memeriksa emailnya secara diam-diam. Rama merasa terperangkap seperti burung dalam sangkar emas. Dia tidak tahu bahwa tawaran dari perusahaan Real Maju Karya akan datang tak lama lagi, sebuah kesempatan yang akan menguji segalanya. Di akhir pekan, Rama pulang ke Bandung untuk menghindari tekanan, tapi di sana ibunya malah mengatur pertemuan dengan tetangga perempuan. Rama tersenyum sopan sepanjang malam, tapi hatinya hancur. Pulang ke Jakarta, dia langsung memeluk Dimas dan menangis. Aku tidak tahu sampai kapan bisa seperti ini, katanya. Dimas hanya diam, matanya penuh pengertian tapi juga kelelahan. Rama mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah menyembunyikan diri ini benar-benar harga yang harus dibayar untuk kesuksesan. Hari-hari berikutnya di kantor terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Rama. Pak Budi memanggilnya lagi ke ruangan pribadi, kali ini dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Kamu sudah lakukan tugas dengan baik, Rama. Tapi ingat, image perusahaan kita harus bersih. Jangan sampai ada gosip tentang kamu yang bisa merusak kontrak besar ini, katanya sambil menunjukkan laporan proyek. Rama mengangguk patuh, tapi di dalam dadanya ada badai. Dia pulang ke apartemen dengan pikiran kacau, menelepon Dimas untuk bertemu di taman kecil dekat rumah. Aku merasa seperti orang lain, Dim, seperti aku bukan Rama yang sebenarnya, katanya sambil memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Dimas memegang tangannya diam-diam di bawah meja, kamu kuat, Rama. Tapi kalau terus begini, kita yang akan hancur. Percakapan itu membuat Rama semakin gelisah. Di kantor, Sinta mulai curiga. Kamu sering melamun akhir-akhir ini. Ada apa sih? Tanyanya saat makan siang bersama. Rama mengelak dengan alasan pekerjaan berat, tapi hatinya berdegup takut ketahuan. Sementara itu, telepon dari ibu di Bandung semakin sering. Nak, tetangga kita bilang kamu cocok dengan anaknya. Kapan pulang lagi? Rama menjawab singkat, tapi setiap kata terasa seperti duri. Malam itu, Dimas datang dengan wajah lelah setelah sheet desain relancenya. Mereka duduk di sofa kecil, berbicara panjang tentang masa depan. Aku ingin kita bisa jalan berdua tanpa takut, Rama. Ke pantai atau ke mall biasa saja, kata Dimas. Rama memeluknya erat, aku janji suatu hari nanti. Tapi janji itu terasa kosong. Besoknya, di rapat besar, Pak Budi mengumumkan bahwa Rama akan memimpin tim untuk tender besar dengan klien dari Singapura. Ini kesempatan emasmu, Rama. Jangan sia-siakan, katanya di depan semua karyawan. Rama tersenyum bangga di luar, tapi di dalam dia tahu harga yang harus dibayar. Setelah rapat, Pak Budi menariknya ke samping. Dan ingat, bawa pacar perempuan ke acara malam nanti. Itu bagian dari image. Rama mengangguk lagi, tapi malam itu dia berbohong pada Dimas bahwa ada meeting mendadak. Saat menghadiri acara dengan rekan wanita, Rama merasa mual. Dia pulang larut, menemukan Dimas menunggu dengan mata merah. Kamu bohong lagi, ya? Tanya Dimas pelan. Rama tidak bisa menjawab, hanya memeluknya sambil meminta maaf. Konflik kecil itu menjadi retakan besar dalam hubungan mereka. Di akhir pekan, Rama memutuskan pulang ke Bandung sendirian untuk membersihkan pikiran. Di rumah orang tua, suasana hangat tapi penuh tekanan. Ayahnya bertanya tentang karier, ibunya tentang pernikahan. Rama berbohong lagi, ada calon, Bu. Tunggu saja.
Malam itu di kamar lama, Rama menatap Oto masa kecilnya dan bertanya-tanya, mengapa hidupnya harus serumit ini. Kembali ke Jakarta, dia mendapat email dari headhunter perusahaan Rial. Kami melihat potensimu, Rama. Ada posisi lebih baik di sini dengan lingkungan yang lebih terbuka. Rama membaca berkali-kali, hatinya berdebar. Dia belum cerita pada siapapun, bahkan Dimas. Tapi tawaran itu seperti cahaya di ujung terowongan gelap. Sementara itu, di kantor, tekanan Pak Budi semakin kuat. Ada rumor internal tentang pemotongan gaji jika tender gagal. Rama bekerja 2 kali lipat, tapi rahasianya mulai bocor ke rekan dekat. Sinta bertanya langsung suatu hari, kamu gaya, Ram? Aku tidak jude, tapi hati-hati dengan Pak Budi. Rama terkejut, tapi mengaku pelan. Jangan bilang siapa-siapa, Sin. Persahabatan mereka semakin dekat, tapi juga berbahaya. Dimas merasakan perubahan Rama, kamu semakin jauh, Rama. Apa kita masih punya masa depan? Rama meyakinkan, tapi dalam hati dia ragu. Tekanan dari keluarga, bos, dan cinta membuatnya sulit tidur. Suatu malam, dia berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang ramai, memikirkan pilihan hidup. Tawaran Rial semakin menggoda. Mungkin ini saatnya berubah, gumamnya. Tapi dia belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa badai besar bagi semua orang yang dia sayangi. Tawaran dari Maju Karya semakin konkret. Rama menerima telepon dari Pak Hasan, CEO Rial yang terkenal lebih progresi. Kami butuh orang seperti kamu, Rama. Di sini kamu bisa jadi diri sendiri tanpa takut, kata Pak Hasan dengan suara ramah. Rama duduk di meja kerjanya, tangannya gemetar memegang ponsel. Saya pikir-pikir dulu, Pak, jawabnya sopan. Tapi malam itu dia cerita pada Dimas. Mereka tawarkan gaji 2 kali lipat dan posisi senior. Tapi aku harus bawa beberapa klien. Dimas memeluknya, ini kesempatan bagus, tapi jangan lakukan sesuatu yang kamu sesali. Rama merasa conflicted. Di kantor Sinar Kreasi, Pak Budi semakin mendesak. Tender besar minggu depan harus menang, Rama. Kamu pemimpinnya. Rama bekerja siang malam, tapi hatinya sudah setengah di tempat lain. Sinta mendukung diam-diam, kalau kamu pindah, aku ikut kalau boleh, katanya sambil tertawa kecil. Tapi Rama tahu risiko besar. Keluarga di Bandung menelepon lagi. Nak, kami dengar kamu sibuk sekali. Jangan lupa jaga kesehatan dan cari istri ya. Rama menjawab singkat, tapi air matanya jatuh. Hubungan dengan Dimas semakin tegang. Dimas merasa Rama lebih sibuk dengan rahasia daripada dengannya. Aku cinta kamu, tapi aku juga butuh kamu hadir sepenuhnya, kata Dimas suatu malam setelah Rama pulang larut. Mereka bertengkar kecil, tapi berakhir dengan pelukan. Rama mulai mengumpulkan data proyek untuk persiapan pindah, tapi rasa bersalah menyergapnya. Apa aku pengkhianat? Tanyanya pada cermin. Pak Budi memanggilnya lagi, kali ini memuji kerja kerasnya dan menjanjikan bonus besar. Kamu aset berharga, Rama. Jangan kecewakan aku. Kata-kata itu seperti pisau 2 mata. Rama bertemu Pak Hasan secara rahasia di kai pinggir jalan. Di sini kami tidak peduli orientasi. Yang penting hasil, kata Pak Hasan. Rama merasa lega untuk pertama kalinya. Dia pulang dan cerita pada Dimas dengan mata berbinar. Mungkin ini jalan keluar kita. Dimas tersenyum, tapi ada kekhawatiran di matanya. Pastikan kamu siap dengan konsekuensinya. Hari-hari berikutnya Rama seperti hidup 2 dunia.
Di kantor lama dia loyal, tapi malam hari dia mempersiapkan kontrak baru. Sinta tahu dan membantu menyembunyikan. Hati-hati, Ram. Bos curiga. Tekanan keluarga semakin berat saat ibunya kirim foto calon pengantin. Rama menghapusnya dengan tangan gemetar. Dimas mulai menjaga jarak, aku takut kamu pilih karier daripada kita. Rama meyakinkan, tapi keraguan merayap. Akhirnya, setelah rapat tender yang sukses di Sinar Kreasi, Rama memutuskan. Dia kirim email resign ke Pak Budi malam itu juga. Tapi sebelum resmi, dia tanda tangani kontrak dengan Maju Karya. Ini untuk masa depan kita, katanya pada Dimas saat mereka merayakan kecil di apartemen. Tapi besok paginya, badai datang. Pak Budi memanggilnya dengan marah. Kamu pengkhianat. Kamu bawa klien kita ke Riau. Rama terdiam, tahu bahwa ini baru awal dari kehancuran. Kantor Sinar Kreasi seperti kapal yang mulai tenggelam. Pak Budi memanggil rapat darurat, wajahnya merah padam. Rama sudah pindah dan bawa kontrak besar kita ke Maju Karya. Kita kehilangan tender jutaan dolar. Karyawan saling pandang, beberapa menatap Rama dengan kecewa saat dia datang mengambil barang. Rama merasa dunia runtuh, tapi dia tetap tegak. Ini keputusan saya, Pak, katanya pelan. Pak Budi mengancam, kamu akan menyesal, Rama. Rahasiamu akan aku sebarkan. Rama keluar dari gedung dengan hati hancur. Di Maju Karya, Pak Hasan menyambutnya hangat. Selamat datang di rumah baru. Di sini kamu bebas. Rama mulai kerja dengan semangat baru, tapi berita kehancuran perusahaan lama menyebar cepat. Sinta menelepon, banyak yang Ram. Bos marah besar. Rama merasa bersalah, tapi Dimas memeluknya. Kamu sudah berani, itu yang penting. Tapi konflik dengan Dimas belum selesai. Dimas merasa Rama terlalu fokus pada pekerjaan baru. Kamu masih sembunyi dari keluarga, Rama. Kapan kita benar-benar bebas, tanya Dimas. Rama janji akan cerita ke orang tua. Di Bandung saat pulang akhir pekan, Rama duduk dengan ibu dan ayah. Bu, ayah, aku harus bilang sesuatu. Aku mencintai seorang pria. Ibunya menangis, ayahnya diam lama. Kami butuh waktu, nak, kata ayahnya akhirnya. Rama pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan tapi juga takut. Di kantor baru, dia bertemu rekan yang terbuka, membuatnya merasa diterima. Tapi berita Pak di perusahaan lama membuatnya gelisah. Pak Budi kirim pesan ancaman. Kamu hancurkan kami, Rama. Rahasiamu akan tahu semua orang. Rama blokir nomornya. Dimas mendukung, kita hadapi bersama. Mereka pergi jalan-jalan ke pantai Ancol, pertama kali tanpa sembunyi. Tapi kegembiraan itu terganggu saat Sinta cerita bahwa perusahaan lama hampir bangkrut total. Rama merasa bertanggung jawab. Apa aku egois, tanyanya pada Dimas. Dimas menggeleng. Kamu selamatkan dirimu sendiri. Konflik internal Rama semakin dalam. Dia bertemu keluarga Dimas yang sudah tahu dan menerima. Itu membuatnya iri. Suatu malam, ibunya menelepon menangis. Kami tetap cinta kamu, nak. Tapi masyarakat kita sulit. Rama menangis bersama Dimas. Di kantor baru, proyek berjalan lancar, tapi berita kehancuran lama terus menghantui. Rama bekerja lebih keras untuk menebus. Pak Hasan tahu ceritanya dan mendukung. Kamu sudah dewasa, Rama. Tapi saat rumor tentang orientasinya mulai beredar di kalangan lama, Rama panik. Dimas bilang, ini saatnya kita kuat.
Rama akhirnya memutuskan untuk tidak sembunyi lagi di media sosial kecilnya. Posting foto mereka berdua membuat hatinya lega. Tapi konsekuensi datang cepat. Badai benar-benar datang. Berita pekmasal di Sinar Kreasi menyebar ke media lokal. Agensi iklan besar hampir bangkrut karena kehilangan klien utama, tulis headline. Rama membaca dengan tangan dingin. Rekan lama menelepon marah, kamu yang bawa klien itu, Ram. Kami kehilangan pekerjaan. Rama minta maaf berulang, tapi rasa bersalah menyiksa. Dimas mendampingi, ini bukan salahmu sepenuhnya. Bos lama yang tekan kamu. Tapi Rama tidak bisa tidur. Di kantor baru, dia promosi cepat, tapi hati tidak tenang. Ibunya di Bandung sakit karena stres berita. Rama pulang memeluk ibunya. Makan aku, Bu. Ayahnya bilang, kamu sudah dewasa, pilih jalanmu. Itu memberi kekuatan. Dimas ajak Rama ke Bali untuk liburan singkat. Di pantai, mereka berbicara panjang. Aku bangga kamu berani pindah, kata Dimas. Rama tersenyum pertama kali setelah lama. Tapi saat kembali, Pak Budi muncul di depan apartemen. Kamu hancurkan hidup kami, teriaknya. Rama tenang, saya hanya pilih hidup saya, Pak. Konfrontasi itu berakhir dengan Pak Budi pergi marah. Rama cerita ke Dimas, mereka semakin dekat. Di kantor, Rama mulai terbuka dengan rekan baru, menceritakan perjuangannya. Banyak yang mendukung. Sinta yang ikut pindah bilang, kamu inspirasi kami. Tapi tekanan keluarga besar masih ada. Saudara Rama di Bandung kirim pesan mengecam. Rama menjawab dengan sabar. Dimas bilang waktu akan sembuhkan. Perlahan perusahaan lama mulai bangkit kembali di bawah manajemen baru, tapi Rama tetap merasa bertanggung jawab. Dia kirim bantuan anonim untuk mantan rekan. Hubungan dengan Dimas semakin kuat. Mereka rencanakan masa depan bersama. Rama akhirnya merasa bebas, meski bekas luka masih ada. Tapi krisis belum selesai sepenuhnya. Suatu hari, berita tentang orientasinya muncul di grup alumni. Rama hadapi dengan kepala tegak. Ya, saya Gai. Dan saya bahagia. Dukungan dari Dimas dan Pak Hasan membuatnya kuat. Keluarga mulai menerima pelan-pelan. Ibunya datang ke Jakarta bertemu Dimas. Selama kamu bahagia, nak. Air mata bahagia jatuh. Rama merasa pertumbuhan dirinya selesai. Dia sekarang pemimpin tim di perusahaan baru, hidup terbuka. Hidup Rama berubah total setelah badai berlalu. Di Maju Karya, dia naik jabatan menjadi direktur pemasaran, lingkungan yang mendukung membuatnya berkembang. Dimas pindah ke apartemen yang lebih besar bersama, mereka hidup tanpa rahasia. Kunjungan ke Bandung semakin sering, keluarga mulai terbiasa dengan kehadiran Dimas. Dia baik, nak, kata ibunya sambil memasak. Rama tersenyum, merasa beban hilang. Mantan rekan dari perusahaan lama mulai makan, beberapa bahkan ikut pindah. Pak Budi pensiun diam-diam, tidak ada dendam lagi. Rama sering refleksi di balkon apartemen, memandang kota Jakarta yang sibuk. Aku sudah menemukan jalan, gumamnya. Suatu akhir pekan, Rama dan Dimas pergi ke Bali, berjalan di pantai sambil bergandengan. Terima kasih sudah sabar denganku, kata Rama. Dimas memeluknya erat di bawah matahari terbenam. Kita bersama selamanya. Momen itu penuh damai, akhir dari perjuangan panjang. Rama sekarang aktif di komunitas, membantu pria muda lain yang menghadapi tekanan serupa. Ceritanya menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Keluarga lengkap berkumpul di Bandung merayakan ulang tahun Rama dengan Dimas. "Kamu sudah dewasa, Nak," kata ayahnya sambil menepuk pundak. Rama merasa utuh. Di kantor, proyek sukses bertubi-tubi, tapi dia tetap rendah hati. Sinta menjadi sahabat dekat, sering bercanda tentang perjalanan mereka. Rama tahu pilihan sulit itu membawa konsekuensi, tapi juga kebahagiaan sejati. Saat duduk bersama Dimas di taman, memandang bintang, Rama berpikir tentang masa lalu. Semua pengorbanan, salah paham, dan air mata berujung pada ini. Hidupnya kini cerah seperti pagi di Jakarta setelah hujan. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah menyembunyikan identitas diri demi karir dan keluarga selalu benar, atau justru kesalahan besar? Benar atau salah?